1. Halo guys, aku Isma dan sekarang aku udah ditemani nih sama member Anak Semua Bangsa. Boleh dong perkenalannya? Halo guys, namaku Hairul Darwis, biasa dipanggil Darwis atau Wisda lah ya, kalau di rumah. Halo Kak Wisda, apa kabar? Jangan Wisda, Darwis aja. Oke, halo Kak Darwis, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebaliknya gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, Kak Darwis, akhir-akhir ini lagi sibuk apaan sih? sibuk apa ya sekarang? Sibuk casting film, sibuk syuting, terus apa lagi ya? Kayak kalau misalkan di rumah cari-cari sampingan, itulah. Udah gitu aja. Gimana tadi castingnya lancar? Alhamdulillah lancar, lancar. Oke, selain kesibukan itu ada yang lain gak nih? Apa ya? Mungkin kemarin-kemarin sibuk cari kerja lah ya, karena yang di rumah itu selalu ngomel-ngomel biasalah kalau misalkan udah lulus sekolah kayak gitu. Eits, sebelum kita lanjutin videonya, saya punya info penting dulu buat kalian. Buat kalian yang pengen gabung di Anak Semua Bangsa Acting School, kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Atau kalian bisa cek aktivitas dan kegiatan kita di Instagram di @id.anaksemuabangsa. Semua kegiatan dan aktivitas kita ada di sana. So, tunggu apa lagi? Buruan gabung sama kita dan kita berkarya bersama. Terima kasih atas waktunya. Saya tunggu kehadiran kalian. Ciao. Oke. Tapi dapat gak nih kerjaannya? Dapat sih, iya dapat. Tapi karena aku lebih memprioritaskan syuting film lah ya, karena aku pengen ngejar cita-cita aku. Jadi aku beberapa kali aku ngundurin diri, lamar, mundur lagi, lamar, undur lagi gitu aja. Oh gitu aja. Oh jadi acting dan sebagai aktris itu adalah suatu hobi dan cita-cita? Ya iyalah, jelas. Oke. Ngomong-ngomong nih soal Anak Semua Bangsa, kakak tahu Anak Semua Bangsa dari siapa? Dari siapa nih awalnya? Dulu itu dari sewaktu ada pementasan ini, aku kan kebetulan jadi penontonnya. Oh ya pas pementasan Timun Mas, ya kayak Timun Mas kan sekolah itu harus diwajibkan nonton lah ya. Aku ikut nonton. Terus guru bahasa Indonesia sama Sunda itu bilang buat kalian nih yang suka acting film, acting teater kan dulu ya. Acting teater kalian bisa langsung ikutan di Anak Semua Bangsa. Lah, tanya-tanya dong di Anak Semua Bangsa ada apa sih? Ada apa? Kebetulan kan aku juga dulu sejak kecil aku suka banget tuh sama yang namanya acting. Nah, terus pas ada Anak Semua Bangsa, wih keren banget nih kayak yang wadah hobi gue banget gitu kan. Ya udah gue langsung ikut. Awal masuk tahun berapa sih? Tahun berapa ya? Januari 2019 ya. 2019. Di kelas acting teater apa film nih? Di teater soalnya kan dulu Anak Semua Bangsa itu belum ke film lah ya, masih bener. Fokus di teater. Oke. Ya. Selama di teater udah pentas atau garapan apa aja? Ikut garapan apa aja nih? Banyak. Apa tuh salah satunya? Apa ya? Ada di sini nih. Apa aja? Ada sini nih, Beauty and the Beast. Pementasan Beauty and the Beast itu pertama. Oke. Terus yang kedua apa ya? Kebayaan di Negeri Romeo. Ya, Kebayaan di Negeri Romeo. Terus yang ketiga Memanah Bulan. Oke. Dan yang terakhir itu Beauty and the Beast dari Bond. Oke. Nah, Beauty and the Beast itu tuh yang monster. Oh, yang itu. Kalau yang pementasan pertama jadi siapa nih? Aku jadi Alexander. Jadi Alexander. Gimana tuh karakter si Alexander tuh? Si Alexander itu antagonis lah ya. Antagonis aja? Ya, yang melawan protagonis lah, sifat protagonis. Oke. Kalau di garapan kedua? Yang kedua di Kebayaan Negeri Romeo itu karakternya harus bisa so sweet, harus bisa romantikan. Soalnya kan ceritanya juga romantika drama lah ya. Jadi si Romeo-nya kah? Apa gimana nih? Oh jelas ya, jadi si Romeo. Ya aku jadi si Romeo dan aku sebelum ke teater lah ya canggung kalau misalkan nyentuh cewek. Oh gitu. Ya, tapi canggung. Sekarang? Nah pas ikutan teater, aku dipaksa buat ya kamu harus bisa mau gak mau kamu harus bisa jadi aktor gitu kan, berperan sebagai Romeo kamu harus ada pasangannya. Lah aku kaget lah ya. Pas mau adegan pegangan tangan ngagibrik gitu kan. Ngagibrik tangan teh. Jantung hati minum ngagibrik kan. Tapi bisa kan akhirnya? Oh bisa dan alhamdulillah aku lancar banget lah di situ. Kalau di garapan ketiga jadi apa? Memanah Bulan aku jadi Tora.
Tora, karakter si Tora gimana nih, Tora? Karakter si Tora bad boys lah ya. Enggak antagonis juga, antagonis tapi ujung-ujungnya jadi protagonis. Kenapa tuh? Kenapa bisa gitu? Jadi kan awalnya aku protagonis itu semua, tapi tiba-tiba karena melihat suatu hal, kan ada sesuatu hal, tiba-tiba aku diloncatin ke protagonis juga. Kamu ujungnya harus kayak gini lah ya, kata sutradara tuh. Oh oke, siap, langsung proof. Ternyata enak juga lah ya. Oh, enak juga lah ya. Challenge juga buat aku mengubah-ubah karakter. Tapi pasti selalu bisa lah ya. Diusahakan bisa lah. Yang keempat, Di Beauty and the Beast aku jadi apa ya? siapa tuh? Yang memburu putri lah ya. Jadi gimana nih cerita memburu putri itu kayak gimana nih? Jadi ada keluarga pangeran yang cinta banget sama keluarga putri lah ya, tapi itu tidak direstui oleh keluarganya masing-masing gitu. Gitu. Kalau di kelas film nih, di kelas film ikutan judul film apa aja sih? 3 sama yang sekarang. 3 sama yang sekarang. Oke, yang pertama apa tuh? Pertama di Keluarga Semesta, yang kedua di Keluarga Semesta Behind the Secret, yang kedua, Secret. terus yang ketiga Bullshit. Kalau di yang keluarga semesta jadi siapa? Keluarga Semesta aku jadi Bara. Bara. Gimana karakter si Bara tuh? Bad boys lah ya. Bad boys lagi. boys, ya. Apakah susah meranin si bad boys itu, si Bara itu? Enggak sih, tapi karena ada temannya nih, temannya itu suka sama cewek juga. Aku agak ya sama teman sendiri tapi agak ada sirik-sirikan gitu kan di karakter itu. Iya benar. Observasinya nih berapa lama nih? Aku sebelum syuting itu kan ada waktu 3 bulan lah ya. Iya, kurang benar. lebih 3 bulan. Nah di situ aku ya sebulanan lah ada buat Ada. observasi. Nyari referensinya gimana? Apakah sendiri, otodidak, atau lihat YouTube gimana? Aku kalau misalkan ada sih bayangan sendiri ya, autodidak ada sendiri. Terus aku juga sering nonton film. Kalau misalkan project filmnya aku dikasih yang romantis, aku nyari yang romantis juga filmnya. Oke. Kalau di yang kedua nih, Behind the Secret ya, bener? Behind the Secret ya. Jadi siapa? Di balik rahasia itu aku jadi Rimba. Rimba. Karakter si Rimba kayak gimana tuh? Ya nggak jauh ke antagonis juga. Terus karena aku dari awal pementasan pasti dikasih antagonis. Antagonis. Tapi pas di pementasan di film yang terakhir yang kemarin itu yang nggak lama itu Bullshit. Nah aku di situ awalnya dikasih ada yang unik juga sih ini. Jadi karakternya tuh aku dikasih kayak kayak bencong kayak gitu. Iya, Wah, gitu. aku kaget karena aku kira di film selanjutnya aku bakal dikasih peran keren lah ya. Iya. Tapi emang udah pas dihubungin sama sutradara, aku dikasih kamu jadi Rio ya. Wih keren tuh Rio, namanya juga Oke, udah keren. iya, Tapi bener-bener. pas aku dengar karakternya, kamu harus gini-gini. Serius harus kayak gini. Jadi siapa? Iya kayak kan yang awalnya aku dapat keren terus gagal ya di pementasan juga, tapi pas tiba-tiba dijempingin, dijungkir balikin aku jadi kayak bencong. Anjir. Oke. Challenge banget kan ya buat gue. Observasinya tuh dari yang siapa? Dari yang di Behind the Secret ke si Rio nih, yang ke si Beshe itu. Lekong lah ya. Iya, gimana nih, lama nggak? Ya kurang lebih gitu. Kalau misalkan ke Rio tuh, aku benar-benar udah observasi banget lah ya. Udah masuk banget sama karakternya menurut aku lah ya. Iya. Tapi tiba-tiba ada perubahan peran. Oh gitu. Ada perubahan peran. Jadi siapa nih jadinya? Aku jadi Ipang. Di Ipang. Bullshit ya. Di Bullshit aku jadi Ipang dan otomatis dong itu dadakan banget. Dan aku harus benar-benar dengan pengalaman-pengalaman pentas, pementasan itu harus bisa, dan aku berusaha untuk bisa lah masuk ke Iya. Ipang. Tapi bisa kan akhirnya? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa lah. Kesulitannya nih apa nih kesulitannya? Ada nggak sih kesulitan tertentu gitu sebagai Ipang? Karena untuk di semua pementasan atau project film, aku dulu emang gak bisa ngomong banget. Emang aku gak mau kalau misalkan disuruh ngomong di depan. Dan pas waktu pementasan terus ke project film, emang di kesulitannya itu di dialog, intonasi, terus Apa ya gitu. tuh? Udah gitu-gitu aja lah ya. Di dialog. Oke, selama pementasan atau syuting film nih di belakang layar gitu ya, ada nggak sih hal konyol yang kakak pernah alamin atau lakuin malahan gitu? Oh jelas ada lah, banyak malahan. Apa tuh? Di pementasan nih, ada yang kentut tiba-tiba, dan aku kebetulan nggak pernah kentut lah ya. Ya mungkin, gitu karena aku ya? nggak pernah kentut. Yang kentut itu kan bokong. Jadi yang kentut siapa? Bokong orang. Bokong. Iya, bokong orang. Orangnya Terus kamu gitu.
Iyalah. Terus ada yang kencing juga sampai 2 botol itu gak berhenti buat pipis kencing. Gitu. Kalau di film ada nggak nih? Di film ada kayak apa ya? Kentut juga, terus kayak yang kalau misalkan mau syuting itu nabok-nabok pipi sendiri buat bisa masuk ke perannya gitu kan. Kan aku juga bingung kan. Untuk masuk ke peran menurut aku nggak harus menyakitin diri sendiri deh. Iya emang. Tapi mungkin beda-beda lah ya cara orang mendakapi perannya itu. Iya betul banget. Boleh nggak nih kalau misalkan dari semua pementasan dan film yang pernah kakak garap dan tayangin gitu ya, karakter siapa sih yang paling kakak suka? Alexander dulu, kalau di teater lah ya. Gitu. Kalau di teater aku Alexander. Kalau yang film Rimba, aku suka Rimba. Rimba, boleh gak nih spoilernya nih? Untuk spoiler aku mau di mana nih? Mau di film atau di teater? Di film dong. Oh, di film. Nah, untuk di teater, untuk di film aku spoiler ini aja lah ya. Apa ya? Apa tuh? Keluarga semesta aja lah ya. Oke, keluarga semesta ya udah. Oke, sok. Untuk keluarga semesta ceritanya itu dikit lah ya. Oke, boleh. Keluarga yang broken home, orang tuanya udah meninggal, terus udah di sekolah, itu juga dibully, ya gitulah, dikucilkan intinya. Dikucilkan intinya, oke. Kan sampai sekarang masih stay nih di Anak Semua Bangsa. Iya. Alasannya kenapa sih? Alasannya, ya aku pengen ngebuktiin sama keluarga aku, terutama pas sama kakak aku, sama saudaraku yang udah memandang aku sebelah mata. Anja. Iyalah. Okay. Karena dari awal emang mereka gak suka lah ya aku ada di Anak Semua Bangsa. Tapi dengan keyakinannya aku pengen buktiin sama mereka bahwa aku di Anak Semua Bangsa nggak hanya bermain-main, nggak hanya sekedar ala kadarnya, nggak hanya apa ya. Aing yakin gitu, orang di Anak Semua Bangsa orang bisa ngejar cita-cita orang. Amin. Orang yang jadi aktor, orang yang bisa dikenal lain saukur jelema. Amin, oke. Kalau buat dampaknya nih, ada nggak sih di kehidupan kakak selama di Anak Semua Bangsa berdampak gak nih? Adalah. Pas Gimana aku kerja nih contohnya kemarin. Pas aku pernah kerja, aku di yang lain kan teman-teman kayak yang disuruh masuk jam 8 ya. Jam 8 itu harus udah masuk di tempat kerja. Tapi teman-teman aku kayak yang santai aja, leha-leha, dan aku risih gitu kalau misalkan melihat mereka kok santai amat sih sama tugas. Makanya deh aku langsung aja jam 8 pas aku usahain datang. Bahkan sebelumnya. Intinya tepat waktu ya bisa. Tepat waktu. Oke. Buat kesan-kesannya nih ya. Kesan-kesan selama di Anak Semua Bangsa apa nih? Kesan-kesan. Kesan-kesan banyak lah ya, cuman satu aja lah. Keren. Keren. Ada lagi? Udahlah, keren aja. Udahlah ya, udah. Oke, kalau misalkan keren, terus tadi dari awal kan lama banget di Anak Semua Bangsa nih. Cinta nggak sih ke Anak Semua Bangsa? Oh jelas. Jelas. Ya. Seberapa cintanya nih? Seberapa melebihi cinta aku ke dia lah ya. Ya ke mantan-mantan aku, karena sampai aku saking cintanya di Anak Semua Bangsa, aku tinggalin mantan aku di depan-depan tempat. Oke, saking cintanya ya. Nggak mau diganggu lah ya. Oke, ke Anak Semua Bangsa nih, kalau aku bilang Anak Semua Bangsa, apa sih yang kakak pikirin? Welcome back, pulang kampung. Terus apa ya? Apa tuh? Ya, keluarga lah. Kekeluargaan lah ya, oke. Kalau buat sutradaranya nih, Ebi Wijaya Latumeten. Ebi Wijaya Latumeten, beliau itu tempat aku bersandar lah ya. Anjay, bersandar. Bersandar karena tidak ada lagi bahu kecuali orang tua lah. Anjay, oke. Harapan buat Anak Semua Bangsa. Gimana? Semoga Anak Semua Bangsa bisa menjebloskan aktor aktrisnya biar lebih dikenal lagi, dikenal luas di kota-kota besar di Indonesia, terus bahkan ke mancanegara. Amin. Semoga ya, amin. Oke, Kak Darwis, makasih udah nyempatin waktunya. Oke ya, buat kalian juga nih, kalian kalau mau masuk atau mau belajar bareng kita di Anak Semua Bangsa, hayu buruan join, karena di sini ada 3 kelas, yaitu kelas film, teater, dan juga modeling. Karena Anak Semua Bangsa adalah sekolah acting rasa production house. Oke, kalau mau lihat kegiatan kita gampang, ada di Instagramnya, dan juga kalau mau join lihat ke nomornya ini. Oke, bye bye.